Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah Baik, baik, Bu. Alhamdulillah. Sakit. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ibu Afni sebagai ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Ya, baik teman-teman. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan cek dulu kehadirannya. Apakah semua hadir? Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sip. Ada 9 orang siswa peternakan di sini. Baik, kemudian sebelumnya ada yang tahu tidak materi apakah kita hari ini? Saya, Bu. Ya, boleh. Silahkan materi apa? Materi hari ini mengenai desain komposter minimalis, Ibu. Siap, bagus. Sekarang Ibu mohon izin ya untuk memberikan materinya. Semuanya apakah sudah mengunduh? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang desain komposter minimalis. Sebelumnya, ada yang tahu apa sih itu kompos? Iya, Bu. Ya, silahkan. Apa sih itu Kompos kompos? adalah bahan-bahan organik, Bu. Bahan-bahan organik, betul. Kompos itu bahan-bahan organik yang sudah mengalami pelapukan ya, Bu ya? Ya, betul. Tepat sekali. Kemudian, nah, materi yang akan kita pelajari ialah mengenai desain komposter. Nah, kemudian, kenapa sih kompos itu, manfaat dari kompos itu sendiri apa sih? Ada yang tahu? Kompos adalah sebagai pupuk, Bu. ya, pupuk. Bisa dipakai pupuk, Bu. Ya, betul. Bisa dipakai untuk pupuk fungsinya. Baik, materi pada hari ini kita akan belajar tentang mendesain komposter minimalis. Di mana di dalamnya kita akan belajar tentang apa sih itu kompos. Yang kedua, bagaimana cara kerja pengomposan. Yang ketiga, bahan untuk membuat kompos. Yang keempat, bahan untuk membuat media komposter. Kemudian, nah, ini pendahuluannya, di mana komposter adalah bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Nah, biasanya kalau kita menggunakan bikin pupuk kompos itu bisa menggunakan IM4. Efektivitas mikroorganisme 4 yang biasa kita gunakan, atau jika menggunakan mikroorganisme yang ada pada tanah, biasanya kita menggunakan cacing merah atau biasa disebut dengan vermikompos. Nah, ini berikut adalah proses pengomposan ya, di mana di sini merupakan tempat untuk kompos sampah-sampah organik. Kemudian pencampurannya, kemudian di sini sistem dicerna ya oleh cacing-cacing di lapisan kedua. Kemudian di lapisan ketiga adalah yang sudah siap untuk digunakan. Nah, yang ketiga ini biasanya yang paling dasar itu ada wadah tersendiri untuk cairan, sisa-sisa cairan yang biasanya itu
jadi produk pupuk cair organik. Kemudian nah, ada yang tahu apa saja bahan-bahan untuk membuat kompos? Saya, Bu, Ya, boleh. Silahkan. bahan untuk pembuatan kompos yaitu ada feses ternak. Ya, Feses kemudian. ternak dicampur dengan M4 atau Iya, mikroorganisme. betul. Kemudian Terus ada apa namanya? Apa namanya ini? ada cacing Sampah ya. organik. Ya, Ada sampah sampah organik organik. bisa. Sampah organik, Kemudian, ada cacing yang disebut vermikompos. ya, betul. Baik, bahan-bahan pembuat kompos itu bisa dari berupa bahan organik yang sudah mengalami pembusukan atau pelapukan. Kemudian, karena kita peternakan, bisa juga menggunakan limbah hasil peternakan, misalnya feses sapi. Kemudian, bisa juga menggunakan bantuan mikroorganisme supaya proses pengomposannya itu cepat. Bisa menggunakan E4 atau menggunakan cacing merah. Kemudian ada air sebagai apa? Sebagai untuk tetap menjaga kelembapan, ya. Nah, kemudian cara kerja pengomposan sendiri. Ini yang pertama adalah siapkan media feses sapi. Nah, sebelum digunakan, feses sapi itu harus diangin-anginkan terlebih dahulu selama 3-5 hari agar suhu pada feses itu tidak terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, masukkan sampah organik, batang pisang atau daun dan lain sebagainya yang masih organik, misalnya dari sampah rumah tangga. Usahakan sampah organik yang digunakan tidak terlalu basah atau sudah mengalami pembusukan. Kemudian setelah itu tambahkan aktivator atau bisa IM4 atau cacing merah ke dalam media feses sapi. Nah, ini dilakukan ya. Kemudian setelah dilakukan dicampur adukan antara IM4 atau cacing merah. Kemudian setelah diaduk kita lihat gitu. Setelah kalau pakai E4 harus diaduk terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan menggunakan cacing, kita harus lihat gitu. Apakah cacing itu masuk atau tidak? Misalnya sekiranya 2-3 menit. Seandainya cacing itu masuk ke dalam media, berarti media itu sudah pas untuk tempat hidup cacing merah tersebut. Tapi seandainya apabila cacing merahnya itu tidak mau masuk, nah, ada apa ini? Apakah misalnya suhunya terlalu tinggi kah medianya gitu ya? Ataukah terlalu basah medianya? Nah, itu juga cacing tidak mau gitu. Kemudian disiram media tersebut ya oleh air. Hal ini penyiraman air dilakukan untuk menjaga kelembapan pada media. Apabila media kering, cacing atau aktivator akan mati. Apabila media terlalu basah, pertumbuhan dan perkembangan juga akan terhambat. Jadi media untuk pembuatan kompos itu jangan terlalu kering ataupun terlalu basah. Kemudian setelah itu, setelah didiamkan selama 14-30 hari waktunya, panen dilakukan setelah usia bisa dilakukan panen. Kemudian, ada yang tahu apa saja media untuk kompos itu? Media apa saja coba? Kayu, Ada kayu, media kayu. Plastik, Bu. Ya, plastik. Kemudian apa lagi? Kayu juga bisa, Bu. Ya, semen, Bu. Botol. ya bisa ya. Jadi media komposter itu bisa berupa kayu, bisa berupa plastik yang ataupun semen. Nah, kayu juga bisa kayu apapun yang berbentuk persegi. Kemudian nah ini
apa namanya contoh-contoh yang Ibu tunjukkan ya. Nah, ini adalah dari media kayu supaya terlihat menarik pengomposannya, maka didesain sebagus mungkin gitu ya, sehingga menjadi apa supaya terlihat artistik, baik itu bisa disimpan untuk di dapur, misalnya dapur rumah tangga, atau misalnya di apa namanya kalau misalkan kita melakukan kegiatan pameran. Nah, ini kan lebih ini tersendiri gitu. Lebih Nah, estetik ya, Bu. iya supaya lebih estetik. Kemudian, nah bagaimana setelah mendapat penjelasan dari Ibu? Membuat kompos itu mudah kan? Mudah Bu. sekali ya, Bu. Udah, Iya, Bu. mudah banget. Nah, karena Bu. ya Iya, ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Iya, Boleh? izin boleh. Oh Boleh. iya. Siapa dulu, Bu? Saya dulu. Ya, Ya, Bu Yulia. silahkan. Jadi, bikin kompos ini bisa di rumah ya, Bu? Nggak Iya, harus nggak harus di kandang aja ya, Bu. Bisa di dapur kita ya, Bu. betul sekali. Kita bisa membuatnya di rumah dengan bantuan alat dan bahan yang sederhana, bahkan dari barang yang tidak terpakai sekalipun bisa. Allah. Kemudian, nah bisa dimanfaatkan, dan bisa menggunakan bahan yang tidak dimanfaatkan, namun dengan kita mendesain tersebut, kita dapat meningkatkan dari bahan media itu sendiri sehingga menjadi bernilai. Contohnya kan misalnya pada gentong ya, ada gentong yang tidak terpakai di rumah, kita bisa gunakan gentong itu menjadi tempat kompos sehingga kan jadinya lebih bernilai gitu ketimbang jadi menjadi hanya gentong biasa. Nah, maka dari itu kita akan membuat desain komposter yang minimalis. Nah, yang estetik tentu lebih bagus. Nah, bagaimana kalau Boleh dicoba. ya? Boleh dicoba, Bu, di rumah, Ya, tentu saja kita bisa coba di rumah Bu. ya. Ya. Bu, Kemudian, izin bertanya, Bu. ya boleh. Di rumah saya banyak kawat bekas, Bu. Iya. Saya habis bongkar kandang ayam. Terus banyak sisa-sisa kawat. Sisa kawat ini bisa nggak, Bu, dijadikan untuk media komposter ini? Bisa untuk kawat bisa dijadikan untuk media komposter. Hanya saja kalau untuk kawat itu biasanya disimpannya di halaman. Nah, kalau untuk dibawa kemana-mana agak sulit gitu, karena dia terlalu terbuka gitu kan, jadi bau mikroorganisme, bau pengomposannya itu tercium kemana-mana gitu, di mana kita bawa tercium baunya gitu. Gitu ya, Kemudian, Bu. ya, tapi bisa sesungguhnya di halaman dan sebaiknya harusnya tertutup gitu, tertutup namun bisa diangin-anginkan. Begitu. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, sekarang kita akan menerangkan proses cara kerjanya ya. Kenapa tidak mau? Nah, proses kerjanya sudah tahu kan ya ibu-ibu semuanya yang tadi ini anak-anak. cara Sudah, kerja Ibu. pengomposan. Nah, baik, setelah itu kita akan lanjutkan ke ini media kompos, desain media kompos minimalis ya yang Ibu tunjukkan. Ini ada dari tong plastik, ini ada dari semen, ini ada dari kayu, atau ini box plastik juga bisa.
Nah, Siap, kemudian Bu. kita akan melakukan ini diskusi kelompok. Baik, dari 9 siswa ini Ibu akan bagi 2. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang presentasi pada hari ini ya. Kemudian yaitu ada Ibu Yenti, Bu Nur Laila, kemudian Ibu Nur Mutia dan Ibu Nur Hayati. Dan Ibu siapa lagi yang di kelompok 1 ini? Bu Afni, ya. Kemudian untuk kelompok keduanya ada Bu Kurnia, Bu Retno, Bu Yulia, dan Bu Sartika. Oh, mohon maaf, ini terklik secara tidak langsung ini. Baik, Bu. Nah, baik, pada pembelajaran diskusi kali ini, harapannya adalah yang pertama, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menentukan konsep desain komposter minimalis dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menerapkan konsep desain komposter minimalis dengan cermat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu melaksanakan konsep desain komposter minimalis dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mempresentasikan konsep desain komposter minimalis dengan baik. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengevaluasi konsep desain komposter minimalis dengan tepat. Nah, baik. Silakan. Nah, setelah dibagi kelompok, silakan masing-masing kelompok mengamati video yang Ibu tampilkan. Kemudian silahkan tulis kegiatan atau proses apa saja yang kalian lihat dari pengamatan video ini. Kemudian yang kedua, ini LKPD-nya ya. Apa yang mendasari dibuatnya komposter? Yang ketiga, buatlah desain komposter minimalis yang ramah lingkungan, kemudian desain estetik lebih bagus. Yang keempat, tuliskan media apa yang digunakan untuk membuat komposter minimalis yang kalian desain. Yang kelima, buat dan tuliskan prosedur pembuatan komposter minimalis yang kelompok kalian buat. Nah, silahkan ini berikut akan Ibu tampilkan videonya. Silahkan dicatat, kemudian nanti Ibu akan tanyakan siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan atau proses apa yang ada pada video ini. Baik, itu merupakan video tentang proses pengomposan yang terjadi pada saat proses pengomposan. Kemudian sebelum kita melakukan diskusi kelompok, apa ada yang ditanyakan? Ibu, saya boleh bertanya. Iya, boleh Bu. Kriteria pembuatan desainnya itu bagaimana ya, Bu? Nah, kriteria desain yang menarik itu mudah untuk dibawa kemana-mana. Pada saat proses mudah, kemudian pada saat proses pemanenan itu mudah untuk diperjelaskan kepada orang lain apabila kita akan melakukan mohon maaf, apabila kita akan melakukan pameran. Kemudian ada yang ingin ditanyakan kembali? Wah, seru sekali ya, Bu ya. Tidak Untuk ada, Bu. berwirausaha kompos. Ada air yang mengendap itu berasal dari bahan apa ya, Bu? Nah, kalau ada bahan yang mengendap itu biasanya dari proses ini sisa cairan pengomposan. Jadi kan
kita ada selalu nyiram. Nah, dikhawatirkan apabila berlebih. Kakak di sana dulu. Jadi apabila berlebih, mohon maaf. Jadi cairan berlebih itu hasil dari proses pengomposan gitu. Jadi kan kita ada menyiram, ada kegiatan menyiram, kemudian kan dari organik sendiri. Jadi proses cairan itu mohon maaf ya, jadi dari hasil ketika kita menyiram air itu sendiri kan tentu ada lebih, sedangkan proses pengomposan itu harus lembab gitu. Jadi khawatirnya terlalu becek juga disediakan di lapisan paling bawah ada ininya. Ada tempat untuk menampung air itu sendiri. Baik Bu, saya paham Ibu. Baik, terima kasih Bu Kurnia. Nah, baik, sebelum itu silahkan didiskusikan ya, mulai dari sekarang, kemudian hasil LKPD, hasil diskusi kalian dimohon untuk kelompok 1 dibuatkan di video hasilnya itu dari nomor 1 sampai nomor 5 di Word. Nanti silahkan di-share screen-kan di sini. Ibu beri waktu mungkin sekitar 2 menit cukup ya. Iya, Bu. Bu Nur Laila untuk kelompok 1 bisa minta tolong nanti untuk dimasukkan ke dalam Word ya, jawaban nomor 2 sampai nomor 5-nya. Nomor 1 sampai nomor 5-nya. Kemudian untuk kelompok 2 bisa nanti kepada Ibu siapa ini? Ibu Sartika untuk dimasukkan ke dalam Word jawabannya nomor 1 dan 2 nanti mohon untuk di-share screen-kan. Iya, Bu. Baik, waktunya sebentar lagi ya. Silakan dibacakan jawaban diskusi kelompok 1. Baik, dari kelompok 1 akan dibacakan oleh Bu Laila. Silakan. Jadi hasil dari kelompok 1 untuk komposter itu
Menurut kelompok kami, gunanya adalah sebagai tempat pengumpul limbah dan sampah organik, dan juga berfungsi untuk membuat alam secara mandiri. Nah, ini tadi hasil diskusi kami dari kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari saya, Nurlaila Tultiani, Afni Rizal, Yendi Marlina, dan Nur Hayati. Nah, ini kami mengusung tema menggunakan suatu bak. Nah, untuk media komposter yang kami gunakan menggunakan bahan plastik ini ember cat yang tidak terpakai. Adapun prosedurnya sebagai berikut. Prosedurnya akan dibacakan oleh Mbak Yeni. Silakan. Baik, terima kasih Nurlaila. Saya akan bacakan tentang langkah-langkah pembuatan komposter ini. Yang pertama adalah masukkan penyangga saringan dalam ember. Kemudian lubangi ember pada bagian bawah sekitar 1-2 cm dari dasar ember untuk memasang keran atau selang plastik sehingga sebagai lubang pengeluaran cairan yang dihasilkan dari proses pengomposan. Selanjutnya, lubangi lempengan plastik menggunakan solder atau paku yang dipanaskan. Ini akan berfungsi sebagai saringan. Selanjutnya, pasang keran atau selang pada lubang tersebut. Terakhir, komposter siap diisi sampah dapur. Berikut cara pembuatan kompos menggunakan komposter. Yang pertama, penambahan limbah feses sapi dapat dilakukan sampai komposter penuh. Kemudian tutup rapat komposternya. Berikutnya, masukkan feses sapi yang sudah diangin-anginkan dan sampah organik yang telah dipotong kecil ke dalam komposter. Lalu potong kecil sampah organik menjadi sekitar 1-2 cm. Kemudian semprot sampah organik dengan bioaktivator bisa menggunakan E4 sampai rata. Lalu lakukan penyemprotan setiap kali memasukkan feses atau sampah dan tutup rapat kembali komposternya. Diamkan selama lebih kurang 14-30 hari agar terjadi proses pengomposan. Nah, dari proses tersebut akan diperoleh 2 produk yang bermanfaat, yaitu pupuk organik cair atau POC dan pupuk padat kompos, di mana pupuk cair dikeluarkan melalui keran bagian bawah komposter dan dapat langsung dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman dengan menyiramkan pada tanah di sekitar tanaman. Ingat, bukan pada batang tanaman. Sedangkan pupuk padat, ini yang disebut kompos, yang akan diperoleh perlu dikering-anginkan dahulu sebelum digunakan. Demikian presentasi desain komposter yang kami buat. Saya kembalikan kepada Nurlaila. Baik. Terima kasih Mbak Inti. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 1, Ibu. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita harus mengakhiri karena waktu tidak mencukupi. Kita akan lanjutkan pada peer teaching berikutnya.
Mungkin cukup sekian presentasi dari Ibu kali ini. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.